Hai, selamat datang di Biblians. Well, kali ini kita masuk lagi di seri What About. Udah agak lama juga aku nggak buat video di seri ini, seri What About, yang membahas tentang hal-hal sehari-hari di kehidupan kita dari sudut pandang atau kacamata iman Kristen. Nah, kali ini yang lagi kusoroti adalah mengenai rokok, seperti di thumbnail dan judul yang udah teman-teman lihat. Well, merokok sudah jadi hal yang sangat, bisa dibilang sangat ditentang dalam Kristen ya. Orang yang merokok dianggap berbuat dosa. Itu anggapan umum orang Kristen. Aku nggak tahu dengan kalian, teman-teman yang nonton, tapi aku yakin mayoritas kita orang Kristen sudah memandang rokok sebagai perbuatan dosa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Secara umum, kekristenan itu mengatakan rokok itu dilarang oleh firman Tuhan, dan secara khusus bahkan ada beberapa sinode gereja yang melarang perokok untuk dapat terlibat di dalam kegiatan pelayanan di gereja tersebut. Jadi bukan cuma dibilang merokok itu dosa, tapi mereka juga nggak boleh ikut serta berpartisipasi dalam pelayanan di gereja beberapa sinode tersebut. Aku nggak tahu gereja kalian gimana, tapi beberapa gereja begitu. Lantas, apa yang menjadi dasar untuk mengatakan rokok itu dosa atau salah di hadapan Tuhan? Well, mungkin satu-satunya dasar yang paling kuat, atau mungkin satu-satunya dasar yang ada, itu 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Well, benar banget. Kita nggak bisa bantah, aku nggak bisa bantah bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah, karena firman Tuhan yang bilang. Dan Allah ada di dalam diri kita, dalam hidup kita. Dan kalau kita merusak tubuh, berarti kita merusak bait Allah. Dan berarti kita berbuat dosa karena tidak menghargai keberadaan Allah dalam diri kita atau kehadiran Allah. Nah, jadi kalau ditarik seperti itu, maka untuk disimpulkan secara singkat, maka begini, rokok merusak tubuh, berarti itu merusak bait Allah, dan itu sama dengan dosa. Berarti rokok sama dengan dosa. Begitulah kesimpulan atau garis benang merah yang ditarik untuk menyatakan rokok itu dosa. Kenapa banyak kita orang Kristen, terutama para pelayan atau bahkan para pendeta, yang sangat menentang perokok dan mengatakan mereka telah berbuat dosa atau sedang berbuat dosa atau bahkan hidup di dalam dosa kalau mereka terus merokok? Kenapa banyak kita yang bilang hal seperti itu? Well, kalian jangan salah paham. Aku bukan sedang mengatakan kita nggak boleh menegur atau menasihati para perokok dan menyatakan bahwa perbuatan mereka itu salah. Tentu kita harus menegur dan menasihati mereka yang para perokok. Tapi yang aku maksud di sini, yang seharusnya jadi concern kita, apakah kita sudah menilai itu atau mengukur itu dengan ukuran yang tepat, dengan nilai yang tepat? Maksudnya gimana? Dalam arti kita memang menitik beratkannya pada konsekuensi merusak bait Allah itu. Ya, merokok nggak boleh karena merusak bait Allah. Apakah kita menilainya dengan titik berat itu, dengan poin itu? Wah, konsekuensinya ini merusak bait Allah loh. Ini nggak main-main. Apakah kita sudah menitik beratkannya tepat seperti itu? Atau jangan-jangan kita hanya termakan stigma sosial atau stigma yang sudah dibangun atau tertanam di otak kita mungkin sejak kita kecil karena kita sudah sering ke gereja, lalu kita ditanamkan atau stigma itu tertanamkan di pikiran kita bahwa rokok dosa, dan akhirnya kita terlalu menggempur-gempur para perokok atau terlalu cepat anti kalau mendengar ada yang merokok gitu. Oh, ini berarti orang yang gak dekat sama Tuhan. Begitu. Apakah yang itu yang aku maksud concern yang harus kita fokuskan. Mungkin kalian bertanya, kenapa aku berkata begitu? Kenapa aku bisa bilang stigma sosial dan sebagainya? Karena tampaknya bagiku banyak orang Kristen yang begitu. Kita nggak menitik beratkan di konsekuensi merusak bait Allahnya, tapi kita sudah termakan dan terbuai oleh stigma sosial tadi, oleh pandangan buruk sosial itu terhadap para perokok. Asal ada tahu orang yang merokok, kita langsung dikendalikan dengan stigma tadi, langsung anti gitu. Oh, merokok dosa, merokok itu merokok itu merusak bait Allah. Jadi nggak boleh, kamu nggak boleh
ikut pelayanan dan sebagainya. Tapi pernahkah kita berpikir tentang hal lain? Pernahkah kita berpikir tentang hal lain yang tentang kebiasaan hidup lain yang punya konsekuensi serupa seperti rokok, yaitu merusak bait Allah? Pernahkah kita mikir apalagi yang begitu, apalagi yang punya konsekuensi yang sama? Dan kita setelah tahu lalu kita bertindak atau bersikap sama seperti kita menyikapi seorang perokok. Pernahkah kita berpikir begitu? Apalagi ya yang merusak bait Allah? Lalu kita akhirnya bersikap yang sama seperti sikap kita kepada para perokok. Well, aku mau ambil satu contoh kasus obesitas. Tentu kita semua tahu obesitas itu apa? Kelebihan berat badan dengan pola makan yang tidak teratur, dengan makan yang tidak terkontrol, sangat-sangat rakus begitu. Itu yang menyebabkan obesitas dan sebagainya. Nah, bagiku yang menarik di sini, kenapa tidak banyak atau bahkan mungkin sedikit banget orang Kristen yang memberi concern terhadap permasalahan ini, obesitas ini. Kenapa saat kita kenal seorang yang obesitas, kita nggak pernah bilang, ini dosa loh, ini merusak bait Allah loh, ini menentang firman Tuhan loh. Kenapa kita, atau mungkin ada yang bilang gitu tapi sedikit, kenapa mayoritas kita orang Kristen nggak anti kepada perokok? Kalau kita kenal kawan kita yang obesitas yang udah parah banget, beratnya 130 kilo mungkin 150 kilo atau sebagainya, kenapa kita tidak punya stigma yang sama terhadap para perokok tadi? Why? Nah, itu yang aku maksud concern kita. Apakah kita perhatikan hal itu sedeep itu, sedalam itu? Kenapa kalau kita kenal orang yang mungkin obesitas, kita paling cuma bilang, ayo turunkan berat badanmu ya, nggak baik loh ini untuk kesehatan. Itu pun sambil ketawa, ayo turunkan berat badan ya, jangan gendut-gendut kali. Kenapa kita cuma begitu? Terus concern kita cuma di nggak baik loh sama kesehatanmu. Kenapa aku nggak pernah dengar ada yang menasihati orang obesitas, turunkan berat badanmu, ini merusak bait Allah, ini kekejian di hadapan Allah, ini dosa ini. Kenapa nggak begitu? Kenapa hal itu, stigma itu hanya kita sematkan pada para perokok? Itu yang menjadi concernku pada di topik ini. Kenapa saat kita kenal seorang yang punya kebiasaan makan tak terkontrol, kita cuma bilang, jangan kebanyakan, jangan rakus, nanti kegemukan loh. Itu pun sambil ketawa-tawa dan sambil hangat-hangat mengatakannya. Kenapa kita nggak bilang, dosa loh kalau makan nggak terkontrol, perbaiki tuh, nggak baik. Kenapa kita nggak begitu? Kenapa kalau terhadap perokok kita mungkin bisa lebih tegas, atau lebih bisa dibilang bahkan sebagian dari kita ada yang kasar? Merokok itu merusak tubuh. Kita harus merawat bait Allah, merawat tubuh. Tidak boleh merokok. Itu juga di gereja-gereja kebanyakan. Makanya tidak boleh perokok ikut pelayanan. Itu salah satunya. Karena perokok lebih dikecam daripada dalam kasus yang gue bilang tadi, obesitas. Concernnya lebih kepada perokok. Stigma itu lebih terbangun, disematkan kepada perokok. Why? Itu hal yang sangat aku herankan dan aku sayangkan sebenarnya. Terus kenapa hanya sedikit gereja atau pendeta, bahkan aku belum pernah dengar yang menyampaikan, mungkin di khotbah atau di sharing atau di bagaimanapun disampaikan bahwa obesitas itu dan kebiasaan makan tidak terkontrol itu dosa. Kenapa itu tidak menjadi titik berat, menjadi fokus yang diutamakan? Kenapa tidak ada gereja? Bahkan yang lebih menarik, kenapa nggak ada gereja? Setahu aku sampai hari ini nggak ada. Nggak tahu kalau ada, kasih tahu aku. Kenapa nggak ada gereja yang melarang pengidap obesitas atau orang yang makannya rakus nggak terkontrol ikut pelayanan? Kenapa nggak ada gereja yang melarang orang obesitas ikut pelayanan? Why? Gitu. Aku cukup sering melihat ada gereja yang ada pelayannya yang beratnya kira-kira 120 kilo ke atas. Kenapa gereja, kenapa kita nggak larang? Kalau kita memang, yang gue bilang tadi, kalau kita memang fokus di konsekuensi yang merusak bait Allah, maka obesitas juga merusak bait Allah, merusak tubuh. Nah, kenapa kalau rokok merusak bait Allah, jadi kita nggak kasih mereka pelayanan? Kenapa orang obesitas juga nggak kita larang pelayanan? Karena toh itu konsekuensinya sama, merusak bait Allah. Why? Itu yang gue pertanyakan. Dan lagian bukannya obesitas itu parahnya bisa menyebabkan penyakit komplikasi juga, sama seperti rokok kan? Jadi kayak 11-12 gitu, kayak abang adik yang dua ini. Bukannya obesitas juga bisa menyebabkan kematian? Sama juga kayak rokok. Bahkan obesitas yang lebih parahnya kematian dini. Jadi bukannya obesitas dan punya kebiasaan makan yang buruk, tak terkontrol gitu, yang rakus, bukannya itu juga merusak tubuh? Dan tubuh ini adalah bait Allah. Jadi bukannya itu dosa juga?
Kalau kita memang concern kita berdasarkan 1 Korintus 6 ayat 19-20 tadi, harusnya hal ini dosa juga. Harusnya. Lantas kalau itu dosa, kenapa stigma kita terhadap pengidap obesitas nggak separah atau nggak seburuk stigma kita terhadap perokok? Ini yang aku sayangkan gitu. Sebentar kita bermain data, WHO mencatat teman-teman, setidaknya terdapat 2,8 juta kematian per tahun akibat obesitas, berbanding 7 juta kematian akibat perokok tiap tahunnya. Well, angkanya cukup jauh, 2,8 banding 7. Rokok 7 juta mati tiap tahun, obesitas 2,8. Oke, angkanya cukup jauh. Tapi meskipun jauh, ini menunjukkan bahwa obesitas nggak main-main. 2,8 juta setiap tahun meninggal itu hal yang gila untuk sebuah penyakit gitu. Bahkan dilansir dari salah satu laman kesehatan, Men's Health, sebuah penelitian menyatakan bahwa angka harapan hidup seseorang bisa merosot tajam sebanyak 47% bila mengidap obesitas dibandingkan dengan memiliki kebiasaan merokok. Ini membuktikan bahwa orang yang obesitas, tingkat harapan hidupnya justru lebih rendah daripada perokok. Itu sebabnya kita nggak pernah lihat opung-opung atau kakek-kakek yang obesitas. Kalian pernah lihat? Aku sih nggak. Orang yang umur 70 ke atas, lansia, tapi obesitas. Pernah nggak? Enggak. Karena para obesitas mati bahkan mungkin sebelum 50. Itu membuktikan obesitas lebih buruk dari rokok dalam hal harapan hidup, angka harapan hidup. Banyak perokok yang kita lihat sampai umur 70, 60, 70, 80 tahun masih merokok. Kok kakek merokok? Kok opung merokok? Sudah dari mudanya aku merokok, nggaknya kenapa-napa, katanya begitu. Tapi nggak ada orang obesitas sampai umur lanjut usia. Dalam hal ini justru obesitas itu lebih buruk dari rokok. Well, jangan salah paham, aku nggak sedang bilang bahwa merokok itu baik. Enggak, merokok itu nggak baik. Itu merusak tubuh, merusak baik Allah. Tapi yang sedang kutunjukkan di sini adalah bahwa obesitas itu sama berbahayanya sama rokok, sama buruknya sama rokok. Terus jangan salah paham juga, dengan semua yang kunyatakan tadi, aku bukan sedang mendorong kita untuk membangun stigma yang sama buruknya untuk para pengidap obesitas, yang sama buruknya dengan stigma kita kepada perokok. Bukan. Aku bukan sedang menyuruh kita atau mendorong kita untuk anti terhadap obesitas seperti kita anti kepada para perokok. Dan yang gak kalah penting, teman-teman, aku juga bukan sedang mendorong kita untuk habis ini melarang para pengidap obesitas untuk ikut pelayanan. Bukan. Aku cuma menunjukkan bahwa kita selama ini sudah termakan stigma sosial terhadap para perokok. Dan itu sangat salah, teman-teman. Kita sayangnya nggak ke akar permasalahannya. Kita cuma tahu rokok itu dosa, titik. Karena stigma sosial tadi. Kita bukan fokus di soal merusak bait Allahnya. Kenapa aku berani bilang gitu? Karena kalau kita fokus di situ, di konsekuensi merusak bait Allahnya, maka seharusnya kita bukan cuma menegur para perokok dengan parah atau dengan setegas itu. Kita harusnya juga menegur apapun kebiasaan atau pola hidup yang merusak tubuh selain rokok. Kita harus menegur dengan cara yang sama. Kalau kita memang concern di konsekuensi merusak bait Allahnya. Tapi kalau kita fokusnya di stigma sosial tadi yang sudah termakan oleh kita, maka itu sebabnya kita hanya concern kepada para perokok. Kita cuma anti kepada mereka. Banyak orang Kristen anti sama perokok. Makanya sekali lagi banyak gereja yang melarang para perokok. Tapi nggak ada gereja yang melarang pengidap obesitas untuk pelayanan. Nggak ada orang yang melarang yang maniak game sampai matanya merah untuk nggak pelayanan. Padahal sama merusak bait Allah. Kenapa ayo? Karena stigma sosial tadi. Aku sekali lagi bukan mendorong kita untuk jadi punya stigma yang sangat buruk terhadap para obesitas atau yang lain. Tapi sebaliknya aku justru mengajak kita untuk mengurangi, bahkan kalau bisa membuang stigma kita terhadap para perokok. Karena terkadang mereka itu mau lepas gitu. Orang yang perokok itu mau lepas. Orang yang alkoholik mungkin mau lepas, tapi karena mereka sudah termakan digempur oleh stigma sosial duluan, misalnya tidak boleh ikut pelayanan, maka mereka sudah termakan stigma sosial, sudah digempur oleh stigma sosial itu, dan mereka jadi justru terkucilkan, merasa termarginalkan gitu. Aku mau ngajak kita jangan lagi memandang mereka sebagai pendosa, karena kalau stigma itu sudah melekat di pikiran kita dan sangat parah melekat di pikiran kita, maka justru kita akan sulit untuk memberi hati dan mendukung mereka untuk bisa free atau bisa lepas dari kebiasaan yang merusak tubuh, yang merusak bait Allah itu, berokok kah, alkoholik dan sebagainya. Intinya semua yang merusak
tubuh itu dosa karena itu merusak bait Allah. Apapun itu, bukan cuma rokok, bukan cuma obesitas, bukan cuma alkoholik, yang lain. Apapun yang kita dapati merusak tubuh ini, itu dosa karena itu merusak bait Allah. Jadi sekali lagi aku ngajak kita, jangan cuma fokus kepada perokok doang. Jangan cuma fokus kepada mereka. Kalau mau menegur dan menasihati tentang menjaga bait Allah, ya semua kebiasaan yang merusak tubuh, merusak bait Allah, harus kita tegur dan nasihati dengan seimbang. Juga kita harus mendukung mereka untuk lepas. Dan yang terpenting, kita juga harus menghindari pola hidup seperti itu, yang merusak itu. Kurasa itu aja yang mau aku bahas di video kali ini. What about rokok? Makasih teman-teman udah nonton. Yang sudah subscribe, ucapkan terima kasih banyak. Yang belum, kurang kalian mau subscribe, like, comment, share supaya semakin banyak yang terberkati dalam belajar bersama kita. Oke, seperti biasa, bye.